Pertama, rahasia bersyukur. Bersyukur tampak seperti saran klise, tetapi sebenarnya adalah dasar ketenangan batin. Banyak orang mengejar kebahagiaan dalam hal-hal besar dan melupakan hal-hal sederhana yang mereka miliki. Ketika kita fokus pada kekurangan, pikiran menjadi gelisah. Namun, dengan rutin menghargai apa yang ada, rumah, makanan, teman, atau udara segar, kita menenangkan diri dan memandang hidup dengan lebih jernih. Contoh sederhana, tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap malam sebelum tidur. Mungkin secangkir kopi di pagi hari, senyum dari orang asing, atau kabar baik dari teman. Kegiatan ini melatih otak kita untuk mencari sisi positif, bukan keluhan. Dalam jangka panjang, kebiasaan kecil ini membentuk mentalitas yang lebih tahan saat menghadapi masalah. 2. Rahasia mengelola emosi. Mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan, tetapi memahami asal-usulnya dan memilih respons yang tepat. Di sekolah, kita belajar matematika dan bahasa, tetapi jarang belajar tentang marah, sedih, atau iri. Padahal, emosi tidak buruk atau baik. Emosi sinyal bagi kita untuk bertindak. Cara praktis. Ketika marah, cobalah berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5 sebelum merespons. Teknik sederhana ini memberi cara antara stimulus dan respons. Misalnya, ketika rekan kerja membuatmu kesal, alih-alih langsung membalas, tahan diri untuk mencermati apakah emosimu berasal dari masalah yang sebenarnya atau karena penafsiran pribadi. Dengan latihan, kamu akan lebih mudah mengelola percikan emosi kecil sebelum berubah menjadi ledakan besar. 3. Rahasia empati. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tanpa empati, hubungan mudah retak karena kesalahpahaman. Banyak dari kita mendengarkan untuk membalas, bukan untuk memahami. Perbedaan kecil ini menentukan apakah percakapan menjadi jembatan atau tembok. Cara menerapkannya. Ketika teman menceritakan masalahnya, jangan langsung memberi solusi. Ajukan pertanyaan seperti, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Atau, bagaimana aku bisa membantu? Contoh lain, dengarkan curhat anggota keluarga tanpa memotong ceritanya, bahkan jika kamu tidak setuju. Beri ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Dengan empati, hubungan menjadi lebih kuat dan kamu pun belajar melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. 4. Rahasia memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan beban amarah yang kita bawa. Menyimpan dendam ibarat menggenggam bara api, berharap orang lain yang terluka, padahal tangan kita sendiri yang terbakar. Kekuatan maaf memberi ruang untuk melangkah maju tanpa terus-menerus terikat pada masa lalu. Contoh praktis. Jika ada teman yang mengecewakanmu, coba tuliskan perasaanmu di atas kertas, lalu sobek atau bakar kertas itu dengan aman. Ini melambangkan melepaskan emosi negatif. Atau kirim pesan singkat berisi kata-kata damai tanpa menyalahkan. Langkah kecil ini tidak selalu membuat hubungan kembali seperti dulu, tetapi membebaskanmu dari perasaan jengkel yang berkepanjangan. 5. Rahasia ketekunan. Kebahagiaan seringkali datang dari usaha yang konsisten, bukan hasil instan. Ketekunan berarti terus berjalan meskipun rintangan menghadang. Banyak orang menyerah karena satu kegagalan, padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Rahasia ini mengajarkan kita untuk melihat kegagalan sebagai guru, bukan sebagai vonis. Misalnya, kamu sedang belajar bahasa baru dan sulit mengingat kosakata. Jangan berhenti. Pecahlah tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil. Misalnya 5 kata per hari. Contoh lain, saat membangun kebiasaan olahraga, mulai dengan 5 menit setiap hari. Ketekunan membuatmu melihat hasil nyata seiring waktu, menumbuhkan rasa percaya diri dan kepuasan batin yang mendalam. 6. Rahasia kerendahan hati. Kerendahan hati tidak berarti merendahkan diri, tetapi memahami bahwa kita tidak selalu benar dan masih ada yang bisa dipelajari. Orang yang rendah hati menerima kritik dengan terbuka, meminta maaf saat salah, dan menghargai pendapat orang lain. Kerendahan hati mencegah ego memicu konflik tak perlu. Contoh penerapannya, ketika ide kamu ditolak dalam rapat, alih-alih membela diri mati-matian, tanyakan alasan penolakan dan cari masukan. Atau,
Ketika pasangan menunjuk kekuranganmu, dengarkan dengan niat memperbaiki. Ketika kita terbuka untuk belajar dari orang lain, hubungan menjadi lebih harmonis dan kesadaran diri meningkat. 7. Rahasia kedermawanan. Memberi tidak harus selalu berupa uang, bisa berupa waktu, tenaga, atau perhatian. Kedermawanan melatih kita untuk melihat di luar diri sendiri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa memberi menciptakan rasa puas yang lebih besar daripada menerima. Selain itu, tindakan kedermawanan memperkuat komunitas dan menumbuhkan rasa kepemilikan. Contoh praktis: sisihkan sedikit penghasilan untuk membantu orang kurang mampu, atau luangkan 1 jam seminggu sebagai relawan di panti asuhan. Bisa juga sederhana seperti membantu rekan kerja menyelesaikan tugasnya atau menyediakan telinga untuk teman yang butuh didengar. Setiap kebaikan membuat hari seseorang lebih baik dan tanpa disadari membuat hati kita lebih ringan. 8. Rahasia kedekatan dengan alam. Kita hidup di era digital yang membuat kita lupa dengan keindahan alam. Menghabiskan waktu di luar ruangan dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan mood. Alam memberi perspektif bahwa hidup lebih besar dari pekerjaan dan rutinitas. Udara segar, suara burung, dan pemandangan hijau memiliki efek menenangkan. Cara sederhana: luangkan waktu 20 menit setiap hari, berjalan di taman atau duduk di teras rumah sambil menikmati matahari terbenam. Ketika libur, cobalah mendaki gunung, berkebun, atau bersepeda di jalan sepi. Kedekatan dengan alam mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, bernafas, dan mensyukuri kehidupan. 9. Rahasia menemukan tujuan. Tujuan memberi arah dan makna pada hidup. Tanpa tujuan, mudah merasa tersesat meski banyak hal berlangsung baik. Tujuan tidak selalu berarti cita-cita besar. Bisa berupa keinginan memperbaiki diri, membantu orang lain, atau mengasah bakat. Ketika kita memiliki tujuan, setiap langkah kecil terasa berarti. Contoh, jika ingin lebih sehat, tujuan jangka panjang mungkin berlari maraton, sedangkan langkah pertamanya adalah rutin jogging 10 menit setiap hari. Atau, jika ingin berbagi pengetahuan, mulai dengan menulis blog atau membuat video singkat. Menuliskan tujuan di jurnal atau meninjau kemajuan secara berkala membantu menjaga fokus. Seiring berkembangnya waktu, tujuan dapat berubah, dan itu tidak masalah. Yang penting, kamu terus bergerak ke arah yang memberimu makna. Setelah melewati 9 rahasia ini, bersyukur, mengelola emosi, empati, memaafkan, ketekunan, kerendahan hati, kedermawanan, kedekatan dengan alam, dan menemukan tujuan, ambil waktu sejenak untuk merenung. Kebahagiaan tidak datang dari satu hal besar, tetapi dari akumulasi kebiasaan kecil yang membuat hidup terasa penuh. Tidak ada cara instan. Yang ada adalah komitmen harian untuk merawat pikiran, hati, dan hubungan kita.